Cerita Cindy. Halo. Wadah. Pegang tangan saya, Mbak. Pegang tangan saya. Apa saya bilang? Jeda. Saya nggak bisa edit. Saya nggak punya editor. Cerita Cindy. Hai Cinelicious, sudah weekend lagi loh ternyata. Gimana weekdays kamu? Giliran saya yang curhat boleh? Saya mau curhat Cinelicious. DM yang masuk ke Instagram Afan Putravan 24 sudah banyak sekali. Sudah berbagai macam cerita masuk di sana, dari yang vulgar sampai tentang tersensor lah. Tugasnya Afan adalah membaca dan menyortir ceritanya, mana yang fiktif dan mana yang fakta. Jangan sekali-kali kamu berpikir bisa membohongi kami dengan mengirimkan cerita palsu yang kamu kirimkan itu. Kalau begitu, without further ado, langsung saja kita bacakan di episode 4 ini cerita pertama. Halo, malam Kak Cindy. Aku mau curhat dan berbagi cerita aku dong, Kak. Tapi tolong jangan sebut nama aku. Kisahku ini berawal waktu aku pertama kali bekerja di pabrik sebagai karyawan baru. Di situ aku bertemu dengan dia. Kita satu line, Cindy. Namanya Irul, satu bagian produksi. Kita jadi kenal dan cukup dekat karena kita berdua kerjanya selalu bareng, Cindy. Akhirnya dia minta nomor aku. Dia kemudian mencoba PDKT sama aku. Dan aku juga tertarik sama dia. Mungkin karena kerjaannya bareng terus ya, Cindy. Dan selalu bercanda bareng. Jadi timbul perasaan suka. Hati-hati, cek dulu dia suami orang atau bukan. Soalnya kan sering terjadi kecelakaan di tempat kerja. Hati-hati. Dia sih tipe aku, Cindy. Dia tinggi, putih, dan bisa dikatakan tampan lah, Cindy. Setelah 1 bulan dekat, akhirnya dia mengajak aku ke rumahnya. Pas di rumahnya, cowokku nembak aku, Cindy. Dan waktu itu, aku nerima dia langsung tanpa pikir panjang. Waktu itu bertepatan hari Jumat, Cindy. Dia pergi sholat Jumat dan aku masih tetap di rumahnya. Belum pulang sama sekali. Dan aku pun iseng mencoba cek handphonenya. Dan aku kaget, Cindy. Ternyata selama PDKT sama aku, dia chat dengan beberapa perempuan, Cindy. Termasuk mantannya yang dia nggak pernah cerita sama sekali sama aku, Cindy. Wajar nggak sih kalau masih chatan sama cewek lain selama PDKT? Hey, PDKT loh. Mungkin dia PDKT tipenya nebar jala, bukan mancing satu-satu. Hayo loh, jangan posesif dulu, Mbak. Setelah beberapa bulan kemudian, dia mulai menunjukkan sikap yang aneh, Cindy. Mulai terlalu posesif yang berlebihan, sampai-sampai dia suka nuduh-nuduh aku selingkuh. Padahal aku benar-benar tidak melakukan hal-hal aneh-aneh, Cindy. Tapi emang biasa begitu tahu. Orang yang suka selingkuh pasti nuduh kamu yang selingkuh. Iya nggak, Cinelicious yang lain? Ini sih menurut pengalaman saya pribadi ya. Dan dia mulai berubah kayak bukan orang normal lagi, Cindy. Pada waktu malam pulang-pulang kerja, dia telepon aku. Tiba-tiba dia ngomong gini ke aku, Kak Cindy. Sayang, sebelumnya aku minta maaf. Aku udah gak perjaka lagi. Dan aku udah pernah hubungan badan sama mantan aku yang dulu. Maafin aku ya sayang, tapi aku udah tobat kok. Aku langsung nangis, Cindy. Tidak. Burung yang harusnya aku perjakai sudah tidak perjaka lagi. Tidak. Pas dengar dia ngomong gitu, Cindy, jujur aku nangis, Cindy. Aku
Aku mencoba untuk tidak peduli. Toh, menurutku, dia bisa berubah jadi lebih baik, Cindy. Dan aku tetap memilih untuk bertahan sama dia, Cindy. Setelah beberapa bulan kemudian, 1 tahun pertama, sifat buruknya mulai keluar, Cindy, makin kelihatan. Dulunya yang katanya mau berubah untuk jadi lebih baik karena aku, tapi malah menjadi-jadi. Dan dia suka minum-minuman keras sampai foya-foya, Cindy. Mana suka bohong lagi, Cindy. Dari hal kecil sampai hal besar. Aku mulai kecewa sama perilakunya dia, Cindy. Tapi dia malah nyalahin aku balik, Cindy. Suruh aku yang bersabar, Cindy, untuk ngadepin dia. Pikirlah, Cindy, pikir. Pada waktu itu kami sempat berantem hebat, Cindy. Aku cuekin dia. Terus dia ngomong ke sepupunya kalau aku nggak niat sama hubungan ini, Cindy. Manipulatif gak sih, si Delicious? Katanya semua salah aku. Padahal demi Tuhan, aku gak pernah main-main. Apalagi sampai bohong sekecil apapun di hubungan ini. Tapi dia malah jelek-jelekin aku, Cindy. Katanya aku ini wanita murahan, Cindy. Aku wanita sampah yang seharusnya dia buang, bukan untuk diperjuangkan. Jeder. Ya Tuhan, aku sampai nangis kejer, Cindy. Gini kali ya. Bertahun-tahun hubungan kami semakin gak waras, Cindy. Kok kamu bertahan sih? Kan kamu sudah tahu dia gak perawan. Dia mabuk-mabukan. Dia main perempuan. Dia mencela-mencela, suka bohong dari yang kecil. Kok bertahan sih? Dia kalau gak punya uang selalu curhat ke aku. Tuh. Tapi pas pegang uang banyak, dia lupa sama aku. Dia lebih milih foya-foya sama temennya. Mabok ke villa. Tuh. Nih, dia nongkrong sama cewek lain waktu malam minggu yang notabene aku lagi sakit. Mbak, ini kamu lagi telepon saya istilahnya ya. Telepon terputus, Mbak. Entah kenapa aku gak bisa lepas sama cowok toksik ini, Cindy. Setiap aku minta putus, dia ancam mau dirinya, Cindy. Ya udah sih, kau biarin aja deh. Dirinya? Ini yang gak waras siapa sih? Kamu, dia, atau saya? Sampai hubungan aku mendekati 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah, 5 tahun. Aku udah gak kuat lagi. Aku memutuskan untuk pisah. Meskipun dia gak terima. Dan aku benar-benar sakit hati. Tahu gak Kak Cindy? Aku tetap disalahin sama dia. Katanya aku yang selingkuh. Makanya dia melakukan hal itu ke aku. Sumpah Kak, dia benar-benar cowok bajingan. Bangsat! Di kepala dia cuma ada selangkangan aja Kak. Dan hal-hal yang porno. Aku benar-benar menyesal ketemu dia. Sampai menjalani hubungan selama 5 tahun. Sia-sia gak sih 5 tahun kamu? Saya loh jadi kasihan sama kamu baca cerita ini. Aku kayak orang goblok. Untung kamu sadar. Untungnya aku gak sampai dirusak sama dia, Cindy. Tapi aku benar-benar trauma. Dia pernah mencoba ngerusak aku, Cindy. Katanya normal kok kalau pacaran itu punya hubungan seks. Tapi aku tolak, Cindy. Good for you. Kak, sengaja cerita ini aku sampaikan kepada kakak sebagai pengingat ke perempuan-perempuan di luar sana, Cindy Licious dengar, yang terjebak hubungan toksik, yang masih belum berani melepas cowok musang birahi. Cepat-cepatlah kalian jual cowok musang birahi kalian. Kata dia. Kuat-kuatkanlah iman kalian, Cindy Licious. Lanjut cerita kedua. Cindy, aku mau curhat dong. Ceritanya begini. Sejak kecil aku punya bakat menyanyi. Sama kita. Mau dengar? Terima kasih. Terima kasih. Suaraku tergolong tinggi, Cindy, untuk ukuran cowok. Jadi, suaraku jadi mirip perempuan. Alto kali ya, atau tenor? Tenor alto?
Ya itulah pokoknya. Sejak SD, aku sudah sering menjuarai lomba nyanyi Cindy. Sombong! Bahkan sempat ikut paduan suara antar SD. Karena suaraku ketinggian untuk ukuran cowok, jadi aku ambil posisi suara dua cewek. Oh, alto, benar kan? Alto suaranya. Jadi, yang mau aku sampaikan sebenarnya sejak kelas 2 SMP, aku dibully oleh dua orang. Inisialnya ZD dan RKN. Si ZD ini dan RKN nyekik leherku sampai bunyi krek. Dan aku ingat betul waktu itu, setelah dicekik, aku batuk berdarah, Cindy. Aku nangis kejer. Aku udah yakin saat itu juga, cita-citaku jadi penyanyi kandas hancur. Padahal aku gak salah apa-apa. Terus, beberapa hari kemudian, aku coba nyanyi di rumah. Ternyata kemampuan pita suaraku rusak, Cindy. Gitu kali ya, gak tepat nadanya. Aku gak bisa nyanyi nada tinggi lagi, Cindy. Padahal waktu itu, aku belum masa puber. Jadi aku semakin yakin kalau ini gara-gara luka trauma pasca insiden pencekikan itu, Cindy. Nah, terus waktu berlalu sampai aku SMK. Saat itu, aku tahu dari teman perempuanku kalau si RKN ini mau meet up dan ketemuan gitu sama teman perempuanku ini. Ya, aku muntap. Muntap apa sih, Delicious? Ya, aku muntap dong sebagai korban bullying dia. Aku nggak pernah nemuin dia merasa menyesal atau minta maaf ke aku. Sedikit pun, Cindy. Terus, aku ngomel-ngomel tuh di Facebook. Bikin post dan menyebut nama si RKN ini dengan nama lengkapnya. Ini inti ceritanya, Cindy. Yang nyebelin itu, sepupuku inisialnya R tinggal di Jabodetabek. Ngajak-ngajak sepupuku yang inisial L dan E tinggal di Jogja buat mojokin aku di Facebook. Oh, karena statusnya tadi yang cerita tentang RKN itu ya. Baik. Padahal aku gak pernah salah sama mereka. Tapi mereka jahat banget, Cindy. Malah gaslighting di komen Facebook. Katanya, mana buktinya kalau lo pernah dibully? Terus bisa-bisanya ngomong gini, kalau pengen jadi penyanyi ya latihan nyanyi lah. Bukan ngomel-ngomel di Facebook. Padahal kan tujuan aku ngomel di Facebook itu supaya si RKN yang anak tentara ini tanggung jawab ke aku, Cindy. Terus bisa-bisanya si inisial R sepupuku ini, yang perempuan ini, yang tinggal di Jabodetabek ini, ngomong, aku sudah DM si R. Anaknya baik tuh, aku mau ketemu sama dia. Lah, aku kok muntap ya digituin. Iki uang saudara kok aneh banget. Tingkahnya ya udah punya suami kok malah mau meet up sama brondong. Pembuli pula. Sebentar. Gara-gara nyanyi tadi tenggorokan saya seret. Terus Cindy, karena aku kesal, aku mengutuk si L yang di Jogja ini sampai suatu saat kutukanku terjadi. Wow, ahli kutuk kah? Dia kecelakaan sampai lumpuh sementara, Cindy. Sementara itu, waktu terus berlalu sampai 16 tahun kemudian, kok si R ini nggak dapat karma sih? Ya udah, akhirnya aku bacain tuh. Aku nyanyi Mazmur kutukan 109 pakai bahasa Hebrew asli. Hasil aku searching di Google. Aku ambil wudhu, aku sholat hajat 2 rakaat, terus aku nyanyi doa teraniaya Raja Daud di dalam masjid. Waktu sepi, waktu nggak ada orang. Apa ini? Kenapa jadi misteri ini? Terus beberapa minggu kemudian si R kena baktunya, Cindy. Entah dia rugi ratusan juta atau miliaran, yang jelas dia rugi. Soalnya pemborong yang janji bikin smart home buat dia ternyata penipu, Cindy. Tapi aku masih belum puas. Dia belum ngerasain gimana kalau anaknya punya cita-cita terus patah karena pembuli. Terus saudaranya sendiri malah bela si pembuli. Aku pingin itu kejadian di dia. Kan tadi waktu saya nyanyi cuma bercanda kok.
Jangan kutuk saya, please. Cek no cek. Ini orang Jawa ya. Iki ketikane wong Jawa iki. Cek no cek dirasakan rasa no dewe. Heran aku janan. Aku tinggal di tit. Inisial namaku SGP. Aku sekolah dulu di SMP tit. Sekian dan terima kasih. Apa itu tadi? Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Oh iya Cindy, tambahan ya, aku ini sekarang transgender. Aku tahu aku transgender sebelum aku TK. Karena aku merasa aku perempuan. Aku suka pakai rok ibuku diam-diam waktu kecil. Tapi sejak ditegur, aku nggak pernah pakai rok lagi. Saya waktu besar pakai wig dan menjadi Cindy. Tapi tidak ada yang menegur saya. Dan di sekolah, aku anak baik-baik. Aku nggak pernah pakai perhiasan atau make up dan juga baju yang aneh-aneh. Seragamku selalu seragam cowok. Dan rambutku juga selalu pendek. Aku nggak pernah mau pacaran sama cowok walau ada yang ngajak. Jadi aneh aja, kenapa aku yang dibully waktu itu? Oh iya, si RKN ini cowok populer. Tingginya 180 cm ke atas. Badannya gede, ganteng, banyak cewek yang naksir sama dia. Si RKN ini pernah minta having sex sama aku, Cindy. Tapi aku waktu itu nolak. Karena aku pingin jaga virgin. Setelah nolak beberapa hari kemudian, aku dicekik sampai pita suaraku rusak. Halo? Damkar? Nolak minta kentu, malah dicekik. Terjawab kan sekarang? 2 paragraf selanjutnya Cindylicious saya tidak baca karena berhubungan dengan agama. Kita lanjut ke paragraf terakhir aja ya. Beberapa orang yang aku ceritakan tentang ini, Cindy nyalahin aku. Mungkin dia mencekik kamu karena transgender. Bahkan banyak cewek-cewek yang nyalahin aku. Katanya aku sombong, gak mau having sex sama RKN. Padahal aku transgender. Rasanya bikin aku emosi, Cindy. Ya gimana mau having sex RKN laki-laki, kamu juga transgender kan aneh ya kalau mau having sex. Anehnya lagi ketika ditolak dia nyekek. Ini juga laki-laki aneh kenapa mau having. Sewajarnya manusia normal aja gak sih? Sampai sekarang Cindy, si RKN ini belum kena batunya. Oh iya, sepupuku L yang di Jogja itu alhamdulillah sudah sembuh dan sudah berbaik hati minta maaf sama aku. Tapi sepupuku yang R yang tinggal di Jabodetabek itu, yang udah berkeluarga itu dan punya anak itu belum minta maaf sama sekali sampai sekarang. Sedih. Hey, stop kutuk mengutuknya ya. Di sini ada tulisan kamu keturunan apa. Please stop kutuk mengutuknya ya. Ya, tadi saya bernyanyi itu cuma bercanda aja ya. Jangan kirim kutukan ke saya ya. Pesan moralnya apa sih Cindylicious? Tetap teguh sama pendirian kamu dan stop membuli orang yang lemah. Jangan lupa minta maaf kalau punya salah sebelum kamu dikutuk. Lanjut cerita ketiga. Halo Cindy. Panjang ketikan kamu. Aku mau cerita, tapi jangan sebut nama aku ya. Ini tentang cerita pengalaman percintaan aku yang menurutku gong banget. Sekaligus gak waras. Senggak waras apa sih cerita kamu? Dibandingkan semua cerita yang pernah di sini, berani-beraninya bilang gak waras. Jadi, dulu aku sempat punya pacar virtual. Kami beda pulau. Aku di Jawa, dia di Sumatera. Kami awalnya kenal di aplikasi gitu. Cuma sekedar iseng kok. Ternyata nyambung, Cindy. Akhirnya, aku sama dia semakin dekat. Sampai tukeran nomor WhatsApp. Kami sempat jadi teman akrab selama 5 bulan. Tapi lama-kelamaan, kok aku ngerasa baper ya? Jadi, aku confess duluan, Cindy. Karena aku anaknya suka ngeganjel gitu di hati kalau nggak diomongin langsung. Ternyata dia juga suka sama aku, Cindy. Oh my god. Akhirnya
mulai dari situ kami pacaran deh. Gimana sih pacaran virtual itu? Kamu di Jawa, dia di Sumatera tuh gimana sih begitu? Gimana sih? Nah, 3 bulan pertama Cindy, dia baik banget. Green flag pokoknya. Gak ada tuh tanda-tanda apapun yang aneh-aneh. Tiap malam kami teleponan, video callan, cerita-cerita gitu Cindy. Pokoknya lovely-dovey gitu lah Cindy. Tapi suatu malam pas lagi teleponan, kami lagi ngobrol tentang perselingkuhan gitu. Terus aku sempat nyeletuk gini. Hahaha, ya kali aku semurah itu dipakai sama orang. Gak mungkin lah. No. Terus dia ngebalas gini. Hahaha, tapi penasaran sih kalau kamu dipakai orang tuh gimana ya? Aku sempat loading tuh. Aku pikir dia bercanda aja. Jadi, aku nggak pikirin. Terus kami lanjut ngobrol kayak biasa. Katanya tadi di depan kamu bilang kalau ada yang mengganjal ngomong langsung. Sekarang nggak dipikirin. Nggak konsisten. Ini yang kayak gini biasanya bodoh nih. Gampang dimanipulasi kayak begini-begini nih. Impulsif betul. Beberapa hari kemudian, dia tuh mulai nunjukin sifat-sifat yang red flag, Cindy. Red flag. Maaf, kesalahan articulation. Kayak mulai minta pap aneh-aneh, pap bubis, dan lain-lain. Dan lain-lainnya apa? Tolong tulis dong, jelaskan dong. Ada bubis, ada apa? Jelasin pap apa? Aku penasaran. Tapi aku selalu tolak, Cindy. No. Tapi dia bilang juga bakal transfer uang jajan ke aku kalau aku mau, Cindy. Aku galau, Cindy, waktu itu. Karena kondisi aku waktu itu lagi kuliah. Dan butuh uang buat keperluan banyak. Alasan! Udahlah, Cindy-licious, gak usah bohong sama saya. Kita tuh Cindy-licious ya semua. Mau alasan! Untuk kuliah. Jangan ngejat sebelum ceritanya selesai. Gak lama, dia transfer aku, Cindy. Apa yang kamu kirim? Foto apa yang kamu kirim? Dengan jumlah yang lumayan gede buat jajan. Apa yang kamu kirim? Apa? Aku. Dia kayak gitu biar aku percaya. Udah. Sin kamu udah. Nah. Dia kayak gitu supaya aku percaya Cindy sama dia. Aku awalnya kegoda. Ya gimana ya? Duit. Terus aku bilang sama dia, tapi jangan disebar ya. Buat kamu aja. Dia bilang, iya sayang, percaya aja sama aku. Bodohnya. Bodohnya si Delicious yang satu ini, bodohnya. Karena ada bau-bau kebodohan di sini, kita semprot parfum dulu yuk. Cerot. Parfum apa itu, Cindy? Le Prince. Bisa kamu dapetin di CNL. Udah ada iklan. Wanginya maskulin sekali. Laki. Jadi buat Cindy-licious yang ingin cowok-cowoknya wangi dengan wangi-wangian maskulin, beliin parfum Le Prince di CNL. Semenjak itu, Cindy, kami pacaran. Yang awalnya pure cinta, malah jadi kayak buat nafsu aja. Kami sering VCS, tukeran pap, dan lain-lain. Tukeran pap berarti dia kirimin juga ya? Apa yang dikirim? Kok nggak ada attachment file? Mau dong lihat. Suatu hari kami lagi ngobrolin soal fetis masing-masing. Tapi yang bikin siok Cindy, dia bilang gini, aku sebenarnya suka NTR. NTR adalah singkatan dari netorare, istilah Jepang yang merujuk pada genre fiksi romantis atau erotis yang menampilkan kisah pengkhianatan cinta atau perselingkuhan di mana karakter pria atau wanita utama dikhianati oleh pasangannya. Aku sebenarnya suka NTR. Kadang kalau kita VCS, aku suka ngebayangin kamu orang lain.
Aku di situ rada ilfil gitu Cindy. Tiap VCS, dia selalu minta aku buat acting seolah-olah ada orang lain yang lagi sama aku. Terus aku kayak disuruh kayak muasin orang itu. Sedangkan dia nontonin sampai dia trot. Dia juga sampai beliin aku dildo biar lebih realistis. Jujur, kadang aku muak banget dan malu tiap kali ngelakuin hal itu. Tapi besoknya dia selalu transfer aku uang jajan. Sampai suatu pagi Cindy, dia ngechat aku begini. Sayang, aku ada teman yang tinggalnya dekat kamu. Aku minta tolong sesuatu boleh? Feelingku sudah nggak enak banget Cindy sama. Dan yap, dia minta aku buat sama temennya itu. Dan di videoin terus kirim ke dia Cindy. Nanti dia bakal transfer uang jajan yang lebih gede buat itu. Dan gobloknya, karena aku lagi banyak keperluan, aku yain, meskipun takut banget dan dilema karena beneran ngelakuin. Dia minta aku buat nemuin temannya hari itu juga, Cindy. Dia ngasih nomorku ke temennya itu. Sebenarnya aku takut banget jujur. Karena aku sama sekali belum pernah. Tapi sorenya, aku akhirnya mutusin buat nemuin temennya itu. Kami ketemu di kafe. Awalnya kami ngobrol-ngobrol santai. Tapi aku was-was. Tapi ini orang lumayan humble dan chill gitu orangnya. Dia dewasa. Tapi dari tampangnya dan sikapnya juga ganteng. Karena mungkin akunya juga nyaman ya sama dia Cindy. Obrolan kami tuh malah ke arah hal-hal yang mulai nggak senonoh gitu. Kayak bahas fantasi. Sukanya gaya apa. Terus dia mulai megang-megang tangan aku Cindy. Dielus-elus pelan. Kaget dong gue. Dielus-elus pelan kaget. Dikasih dildo nerima. No judge. Terus gak lama dia nanya, mau ke hotel jam berapa? Di situ aku langsung ngeblank Cindy. Dan otomatis jawab, terserah kamu aja. Sekarang aja yuk. Aku cuma ngangguk doang di situ Cindy. Tangan aku digandeng sampai mobil. Terus kami pergi ke hotel. Ternyata dia udah check-in duluan. Biar bisa langsung masuk kamar. Ini kalau gue langsung lari, too much gak ya? Ingat, kamu budak uang. Akhirnya, kami masuk kamar berdua. Dan ya pasti tahu lah ya apa yang kami lakuin di situ. Cindy nggak tahu. Jelasin. Kirimin DM lagi. Deskripsikan dengan bukti-bukti tolong. Ayo, saya tunggu. Terus besoknya, aku kirim videoku ke pacarku. Dia bilang suka banget. Dan bakal terus minta aku main sama temannya. Halo Damkar. Semenjak saat itu Cindy, dia sering minta aku buat sama orang. Mbak, kamu gak takut penyakit gitu ya Mbak? Dosa deh dosa. Entah sama temannya yang kemarin atau sama stranger tuh. Tapi pacarku selalu mention harus pakai pengaman. Walaupun dia bilang gak mau aku kena penyakit. Iya bener sih cerita gak waras emang. Yuk, bahkan pernah waktu itu aku sama orang, pacarku minta sambil video call. Jadi dia nontonin aku main sambil dia coli Cindy. Pacarku ini yang nyuruh-nyuruh ganti-ganti gaya. Kayak gini kali ya. Ya, terus hadap kiri. Hadap kanan saya. Sekarang gaya sate tusuk saya. Ya, saya kiri dikit saya. Ya, saya buka saya. Ya, saya udah saya. Cerita apa ini sih? Makin lama, aku makin muak Cindy. Dan super ilfil parah. Aku mulai sadar kalau ini udah gak waras. Dan harusnya aku udah mutusin dia sejak dia mulai aneh-aneh. Aku sadar kalau selama ini aku kayak dijual sama pacar aku sendiri. Aku nangis Cindy. Aku ngerasa kotor banget. Aku mulai marah-marah sama pacar aku. Dan bilang kalau transferannya kurang. Bukan. Dan bilang aku minta putus. Dar.
jeder. Tapi pacarku nggak mau, Cindy. Dia mohon-mohon biar aku nggak putusin dia. Tapi dengan seenak jidatnya, dia ngomong, jangan putusin aku sayang. Aku nggak bisa kalau nggak ada kamu. Soalnya kamu enak banget. Gimana sih, anjing? Di saat-saat kayak gini, dia malah beraninya bilang kayak gitu, Cindy. Aku ngamuk sambil nangis. Gitu kali ya. Tadi nangis kejer sudah, sekarang ngamuk sambil nangis. Aku bentak dia dari telepon. Hei, kamu! Walaupun di pikiran aku udah kebayang apa yang bakal dia lakuin sama semua jejak digital yang dia simpen. Oh iya juga ya. Aku udah bodo amat, Cindy, tapi yang penting aku bebas dari orang kayak dia. Habis itu aku matiin teleponnya. Dia ngechat. Katanya dia nggak bakalan sebar video aku dan dia menghargai keputusan aku, Cindy. Dia minta maaf sama aku karena udah ngelakuin semua hal itu. Baik ya ternyata hatinya. Setelah itu saya pikirnya itu bakal kayak diancam-ancam gitu. Tapi ternyata punya otak juga laki ini ya. Tapi nggak punya otak. Tapi punya otak. Setelah itu aku langsung blokir nomor dia, Cindy. Dan semua sosmed dia, biar dia nggak tahu hidup aku sekarang kayak gimana. Aku sampai sekarang masih belum bisa buka hati sama siapapun, Cindy. Karena aku ngerasa kayak nggak pantas dicintai. Ngerasa kotor dengan masa lalu aku yang seperti itu, Cindy. Tapi aku berharap semoga ada yang menerima aku apa adanya. Yang mau menghargai aku sebagai wanita dan Cindylicious Cindy. Makasih ya, Cindy. I love you so much. Dari disensor Cindylicious namanya. Apa sih liur? Masa baca cerita begini ngeces? Pesan moral dari cerita tadi, Cindylicious, we listen but we don't judge. Dunia itu ternyata seluas itu ya, Cindylicious. Oke, Cindylicious, demikian episode kali ini ya. Kalau cerita kamu ingin diceritakan di cerita Cindy, jangan lupa kirimkan langsung ke DM Alvan Putra Alvan 24. Biarkan dia yang sortir, biarkan dia yang baca, biarkan dia yang melakukan semua tugasnya untuk dibaca sama saya di cerita Cindy. Sampai ketemu lagi di episode yang gang-genggong selanjutnya. Dadah! Oh, foto buat thumbnail. Cantik nggak? Cantik kan?